Akhirnya saksi ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rosyid mengungkap hasil tes poligraf atau uji kebohongan para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J5. Tersangka yang menjalani tes poligraf atau uji kebohongan itu yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae awalnya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Aji membeberkan skoring hasil tes poligraf para tersangka. Aji kemudian mengungkapkan hasil tes Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurutnya, nilai tes Sambo adalah -8. Sementara nilai Putri -25. Adapun untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, Aji mengatakan pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil pemeriksaan pertama menunjukkan nilai +9. Sementara untuk pemeriksaan kedua nilai -13. Senada, Bribka RR juga melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali. Ia mendapatkan nilai +11 untuk pemeriksaan pertama dan nilai +19 untuk pemeriksaan kedua. Untuk terdakwa Richard +13 dilakukan 1 kali, kata Aji. Jaksa kemudian meminta penjelasan terkait skor tersebut. Aji lantas menjelaskan bahwa nilai plus menandakan bahwa terperiksa jujur, sedangkan nilai minus menandakan terperiksa berbohong. Dalam catatannya, Aji menyebut Sambo dan Putri terindikasi bohong. Dari scoring yang Anda sebutkan itu menunjukkan indikasi apa? Bohong, jujur atau antara bohong dan jujur? Tanya jaksa lagi. Untuk hasil plus NDI, no deception indicated, tidak terindikasi berbohong, ungkap Aji. Kalau Sambo terindikasinya apa? Cecar hakim. Minus. Terindikasi berbohong, kata Aji. Putri. Tanya jaksa lagi. Indikasi bohong, jawab Aji. Untuk Richard pertanyaannya, apakah kamu memberikan keterangan palsu kamu menembak Yosua? Richard menjawab tidak dan jawabannya jujur. Richard ini menembak Yosua, kata Aji. Terakhir, Kuat Ma'ruf hasil tesnya adalah jujur dan berbohong. Kalau Kuat, jujur dan terindikasi berbohong, tutur Aji. Ia menyebut pemeriksaan pertama terhadap Kuat dengan pertanyaan, apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Yosua? Hasilnya adalah jujur. Hasilnya tidak memergoki, kata Aji. Indikasi kedua, Saudara Kuat tanggal 9 September apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Yosua? Jawaban Kuat tidak. Indikasi berbohong. Sambungnya, Adi menyebut tingkat akurasi tes poligraf yang dilakukan terhadap 5 terdakwa sebesar 93%. Dari 93% tingkat akurasi tes kebohongan, tim penasihat hukum Kuat menyinggung 7% yang tidak akurat. Ia lantas bertanya faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Tadi kan saudara bilang. Tadi kan pertanyaannya keakuratan tes poligraf itu 93%. Berarti kan ada 7% itu tidak akurat. Nah, apa yang menyebabkan 7% itu? Faktor 7% itu menjadi tidak akurat, tanya pengacara Kuat. Saya tidak tahu, jawab Aji. Lah tadi saudara menyatakan tadi kan sudah ditanya keakuratannya itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak bertanya, kata penasihat hukum Kuat. 100% hanya milik Allah SWT, jawab Aji. Sementara itu Sambo bahwa pertanyaan dalam tes poligraf tidak terkait perkara pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan Puslap 4 ini. Hanya berdasarkan isu. Kemudian titipan penyidik, kata Sambo menanggapi keterangan ahli. Sambo menyebut tes tersebut sangat berdampak pada istrinya. Sebab, pertanyaan yang disampaikan merupakan isu sensitif. Sementara Putri Chandrawati disebutnya merupakan korban pelecehan Yosua. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap keluarga saya. Tapi, itu faktanya. Yang mulia, tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Sambung Sambo.
Nanti majelis yang akan menilainya, ujar hakim. Ke depan, sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik, timpal Sambo. Nanti majelis yang akan menilai, sambung hakim. Putri menangis ditanya sial hasil tes poligraf. Di sisi lain Putri Chandrawati malah menangis ketika diminta tanggapan soal hasil tes poligraf itu. Dia mengaku teringat saat proses dites poligraf. Putri mengaku diminta menceritakan peristiwa di Magelang. Padahal, kata dia, itu menjadi trauma bagi dirinya. Sebab, terkait dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang itu. Terlebih, lanjut Putri, saat diperiksa poligraf ia berhadapan dengan dua pemeriksa laki-laki. Ditempatkan di ruang tertutup dan kedap suara. Di ruang pemeriksaan itu, ia mengaku diminta bercerita peristiwa tanggal 7 Juli di Magelang, meski ia tidak mampu. Pada akhirnya, Putri tetap menjalani tes poligraf. Dalam kondisi tersebut, waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya diperiksa di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan, saya tidak sanggup karena saya tidak mau menceritakan tentang kejadian kekerasan seksual tersebut, kata Putri di ruangan sidang. Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan, Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Lanjutnya, Putri pun mengaku menangis saat itu. Dia pun mengaku terpaksa mengikuti proses poligraf karena takut dibilang tak kooperatif. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa didampingi oleh psikolog atau pengacara, ujar Putri sambil terseduh-seduh. Saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang kooperatif dalam pemeriksaan, kata Putri. Adapun Kuatma'ruf mengaku sudah berkata jujur ketika menjalani tes poligraf atau lie detector. Namun hasil tes itu menunjukkan ada pernyataannya yang mengindikasikan bohong. Saya sudah jujur tidak melihat. Tapi di poligraf kok dibilang, masih berbohong, kata Kuat sambil tersenyum. Pernyataannya itu membuat hakim serta pengacara Kuat tertawa. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan majelis nanti yang akan menilai apakah pernyataan Kuatma'ruf berbohong atau jujur. Baik nanti majelis yang akan menilai, terang hakim.